Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali boleh datang kepadanya, berhenti sejenak dari kesibukan kita dan mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita bersatu hati memohon pertolongan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk datang kepadamu dan mendengar firman-Mu. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan juga menolong kami untuk dapat menghidupinya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Ulangan 26 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara, di dalam Ulangan 26 ini, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mempersembahkan buah sulung dari hasil panen mereka. Dikatakan ketika mereka masuk ke tanah perjanjian dan mulai menikmati berkat Tuhan, mereka harus mengambil hasil pertama dari panen itu dan membawanya kepada Tuhan. Saudara, ini bukan sekedar ritual agama, tetapi ini adalah sebuah pengakuan iman bahwa semua yang mereka miliki sebenarnya berasal dari Tuhan. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa memberi kepada Tuhan berarti kita mengambil sesuatu yang menjadi milik kita lalu memberikannya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini menolong kita melihat sesuatu yang lebih dalam, yaitu sebenarnya tidak ada yang benar-benar menjadi milik kita. Kita tahu saudara, Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Dia yang menciptakan dunia ini. Dia yang memberikan hidup kepada kita. Dan Dia yang menyediakan semua yang kita miliki. Artinya ketika kita memberi kepada Tuhan, kita sebenarnya sedang mengembalikan sebagian dari apa yang sudah menjadi miliknya sejak awal. Dan yang menarik adalah saudara, Tuhan tidak meminta sisa dari apa yang kita miliki. Tuhan meminta yang pertama dan yang terbaik. Mengapa saudara? Karena melalui itu Tuhan sedang menjaga hati umatnya. Tuhan tahu bahwa hal-hal materi, kenyamanan hidup, dan berkat yang kita terima bisa dengan mudah mengambil tempat Tuhan di hati kita. Tanpa kita sadar, hati kita bisa mulai lebih melekat pada apa yang kita miliki daripada kepada Tuhan yang memberi semuanya. Saudara, disinilah firman Tuhan boleh menyentuh tema relasi kita dengan Tuhan. Relasi yang sehat saudara selalu terlihat dari prioritas. Apa yang kita utamakan menunjukkan siapa yang benar-benar memegang hati kita. Dan ketika Tuhan menjadi yang terutama, kita tidak lagi memberi kepada Tuhan dari sisa hidup kita, tapi kita belajar menaruh Dia di tempat pertama. Namun kita juga harus jujur, seringkali kita gagal melakukan hal ini. Hati kita mudah melekat pada banyak hal. Karena itu kita membutuhkan Injil. Kita boleh melihat Yesus datang untuk membebaskan kita dari perbudakan hati yang melekat pada hal-hal dunia itu, saudara. Melalui salibnya, Dia memulihkan relasi kita dengan Allah Bapa. Di sana Dia mengingatkan kita bahwa hidup sejati tidak ditemukan dalam apa yang kita miliki, tetapi hidup yang sejati itu ditemukan dalam hubungan dengan Tuhan yang menciptakan kita. Saudara, mungkin aplikasi sederhana dari firman Tuhan hari ini adalah ini. Mari kita kembali melihat, memeriksa prioritas hidup kita. Apakah Tuhan benar-benar yang pertama dalam waktu kita? Apakah Tuhan benar-benar yang pertama di dalam perhatian kita? Apakah Tuhan benar-benar yang pertama di dalam keputusan-keputusan kita? Dan apakah Tuhan benar-benar yang pertama di dalam apa
yang kita miliki. Saudara, ketika kita menaruh Tuhan di tempat pertama, kita sedang mengakui satu hal yang sederhana tapi sangat penting, yaitu Tuhan adalah pemilik hidup kita dan kita adalah miliknya. Dan justru disitulah kita boleh menemukan sukacita yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau boleh mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal daripada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami sering menaruh banyak hal di atas Engkau. Kiranya Tuhan boleh memulihkan hati kami, supaya Engkau boleh kembali menjadi yang terutama di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh belajar mempersembahkan yang pertama dan yang terbaik kepada-Mu. Bukan karena kami terpaksa, tapi karena kami mengasihi Engkau. Dan biarlah relasi kami dengan Engkau boleh semakin dalam dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan inilah doa, ucapan syukur, dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.